Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Rizky dari kelas DIE. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS membuat website portofolio. Di sini menu home-nya, menu utama, lalu kita explore foto portofolio. Di sini menu portofolionya, coba kita view case study 1. Di sini langsung terhubung. Ya, kita mulai aja sekarang. Lalu kita ke menu upload. Selanjutnya saya akan menjelaskan codingannya. Di sini di bagian indeks HTML-nya. Bagian tag header digunakan untuk menandai area kepala halaman. Kelas navbar, navbar expanded LG, dan sticky top berasal dari Bootstrap, berfungsi untuk membuat navbar responsif dan tetap menempel di atas saat scroll. Div class logo menampilkan logo atau nama logonya itu. Nav berisi 3 tautan utama, home, portfolio, dan about. Masing-masing menggunakan tag A agar bisa berpindah halaman. Kelas navbar link aktif menandai bahwa halaman home sedang aktif. Kelas seperti MXLG2 dan MS Auto digunakan untuk mengatur jarak dan perataan agar tampilan rapi. Selanjutnya di main kelas home main. Bagian ini menampilkan konten utama halaman home semacam tampilan pembuka. Main digunakan untuk menandai isi halaman utama. Section kelas menu section P5 adalah area utama dengan padding vertikal agar tampilan lebih besar atau lebih lega. Style main height 80 VH memastikan tinggi section mencakup 80% dari tinggi layar. Di dalam div class container text center, Bootstrap digunakan untuk memusatkan konten secara vertikal dan horizontal dengan deflex, justify content center, dan align time center. H1 menampilkan judul besar berisi nama dan identitas. P menampilkan deskripsi singkat seperti jabatan atau bidang keahliannya. IMJ menampilkan foto profil dengan kelas profile. Button digunakan untuk mengarahkan ke halaman portofolio saat diklik melalui on-click window location href portfolio.html. Lalu di class section Firework P5, bagian ini menampilkan 3 proyek unggulan. P5 memberi jarak atas bawah yang besar. Div class container berfungsi untuk membungkus isi agar tidak menempel ke tepi layar. H2 menjadi judul bagian dengan teks Firework. Div class row digunakan untuk membuat layout grid berisi kolom proyek. Masing-masing proyek berada dalam div class col12, col md6, col lg4 agar tampil responsif. Di dalam div class card shadow membuat kartu dengan efek bayangan. IMG menampilkan gambar proyek. H3 dan P menjelaskan nama serta kategori proyek web design UI UX, konsep, branding. Lanjut ke bagian portofolio. Di portofolio biasanya bagian header itu digunakan untuk menandai bagian kepala situs. Navbar, navbar expand LG, dan sticky top adalah kelas Bootstrap untuk membuat navigasi responsif yang menempel di atas ketika di scroll. Div class logo menampilkan logo. Div class navbar berisi 3 link, yaitu home, portfolio, about. Home itu menuju halaman beranda, portfolio halaman yang sedang dibuka, about menuju halaman tentang diri pembuat. Plus justify content and berfungsi untuk meratakan link navigasi ke kanan, sedangkan MXLG2 memberi jarak horizontal antar tombol.
Lalu di bagian kelas portofolio main PY 5. Bagian ini adalah pembuka konten utama pada halaman portofolio. Main menandakan area utama isi halaman, PY memberi jarak padding atas dan bawah agar lebih lega. Div class container dari Bootstrap menjaga konten tetap berada di tengah dengan jarak sisi yang seimbang. Div class portofolio header text center mp5 berfungsi untuk menampilkan judul halaman portofolio dengan posisi teks di tengah, text center, dan tebal FW bold. Lalu di bagian div class filter bar text center mb5. Filter bar adalah area khusus yang menampung tombol-tombol filter. Tiap button memiliki kelas filter button dan data kategori yang menandai kategori proyek seperti web, branding, audio, dan robotik. Tombol pertama memiliki kelas tambahan aktif untuk menandai bahwa semua proyek sedang ditampilkan. Roundfill memberikan efek tombol oval dan BTNSM membuat ukurannya kecil. Nantinya logika filter bisa diatur lewat JS. Lalu di bagian section class row GP project grid. Bagian ini berisi daftar proyek dalam bentuk grid. Class row G4 dari Bootstrap digunakan untuk membuat layout baris dengan jarak antar kolom G4. Setiap proyek berada dalam div class col 12, col md6, col lg4. Artinya satu kolom di layar kecil HP, dua kolom di layar sedang tablet, tiga kolom di layar besar laptop atau PC. Kelas web, UI UX, branding, atau illustration dipakai agar bisa dihubungkan dengan tombol filter kategori. Div class project card shadow LG Rounded 3 berisi elemen visual tiap proyek. IMG menampilkan thumbnail proyek gambar petinjau. Div class card overlay menampilkan tombol view case study yang muncul di atas gambar. Biasanya hanya terlihat saat diarahkan kursor. Tautan haref mengarah ke video YouTube yang menjelaskan proyek tersebut. Efek shadow LG dan Rounded 3 membuat kartu tampak elegan dengan bayangan dan sudut membulat. Lanjut di bagian menu about. Bagian ini adalah navigasi utama yang menu yang berada di bagian atas halaman. Tag header digunakan untuk menandai area kepala website. Kelas navbar expand LG sticky top border bottom adalah kelas dari Bootstrap. Navbar expanded LG artinya navbar akan melebar penuh di layar besar. Sticky top membuat navbar tetap menempel di atas saat di scroll. Border bottom memberi garis di bawah navbar. Div class logo menampilkan nama atau logo pribadi di sisi kiri. Tombol button kelas navbar tagler berfungsi menampilkan menu drop-down ketika dibuka lewat HP. Bagian div class callpaste navbar callpaste berisi daftar menu yang bisa diklik menuju halaman lain seperti home, portfolio, dan about. Kelas aktif pada menu about menandakan bahwa halaman yang sedang dibuka adalah halaman profile. Selanjutnya di main class about main PY. Bagian ini adalah konten utama dari halaman about me. Main digunakan untuk menampung isi pokok halaman. Kelas about main PY5 memberi jarak atas bawah padding Y menggunakan Bootstrap. Div class container membuat isi halaman berada di tengah dengan batas rapi. Section menandai satu bagian besar yaitu profil tentang diri sendiri. P5 memberi ruang dalam padding. Shadow LG memberi efek bayangan halus di kotak. Rounded 3 membuat sudut elemen tampak melengkung. Selanjutnya di kelas Raw Align Item Center. Bagian ini menampilkan identitas diri dan foto profil. Div class Raw Align Item Center menandakan tata letak dua kolom sejajar, satu untuk foto, satu untuk nama dan deskripsi. Col 12 berarti kolom foto memenuhi layar
seperti HP, tetapi menyesuaikan otomatis di layar besar. IMG Search menampilkan foto profil dengan ukuran fleksibel karena kelas IMG Fluid. Bahasa itu digunakan untuk menampilkan nama besar sebagai judul utama. P. Class Title menuliskan profesi atau peran, yaitu Creative Developer. Selanjutnya di kelas div class call 12. Bagian ini menjelaskan latar belakang pribadi dan tujuan karir. Kolom ini menempati 7 bagian dari 12 kolom grid Bootstrap, sehingga lebih lebar dibanding bagian kanan. Teks dalam P dari 3 paragraf menjelaskan siapa diri, terus menceritakan fokus pembelajarannya, lalu menunjukkan semangat belajarnya. Lalu selanjutnya di bagian div class call 12. Bagian ini menampilkan daftar keahlian utama yang dimiliki, yaitu struktur dibagi menjadi 3 kelompok: desain, terus development software. Desain menekankan kemampuan visual dan branding. Development menunjukkan kemampuan teknis pemrograman web. Software berisi alat-alat yang sering digunakan untuk bekerja. Selanjutnya kita ke bagian CSS. Bagian root, bagian ini mendefinisikan variabel warna utama menggunakan fitur CSS. Semua variabel ini digunakan di seluruh halaman agar gaya warna tetap konsisten. Color dark BG, warna dasar latar belakangnya. Color primary neon, warna utama neon kebiruan. Color secondary neon, warna sekunder yang sedikit lebih terang. Color text light, warna teks utama yang cerah agar kontras. Color card BG, warna dasar untuk elemen kartu atau box. Color border subtle, warna garis tapi lembut agar elemen terpisah dengan halus. Di bagian margin 0, padding 0 itu adalah riset global. Tujuannya untuk menghilangkan bawaan margin dan padding dari browser supaya semua elemen mulai dari 0. Box sizing border box memastikan ukuran elemen tetap stabil saat diberi padding atau border. Font Poppins dipilih agar tampil modern dan profesional. Di bagian body menentukan gaya umum seluruh halaman, warna latar belakang gelap, warna teks cerah, jarak antar baris, line height nyaman dibaca, overflow, dan mencegah halaman bergeser ke samping saat ada elemen besar. Lalu di bagian A, mengatur tampilan tautan link, semua berwarna putih cerah lalu berubah menjadi biru neon saat disorot. Lalu di navbar mengatur tampilan navigasi atas agar tampak transparan dan modern. Ada garis bawah tipis, warna sedikit transparan, efek blur pada latar belakang. Lalu Z-index 1000 memastikan navbar selalu di atas elemen lain. Navbar logo itu mengatur tulisan logo. Di kiri atas huruf tebal dan besar, warna biru neon, ada efek cahaya lembut. Di navbar nav, bagian ini mengatur link menu navigasi warna putih saat normal, berubah neon saat over. Menu aktif halaman sedang dibuka, punya efek cahaya tambahan agar terlihat sedang dipilih. Navbar nav A, after, membuat efek garis bawah animasi saat link di hover, garis muncul dari kiri ke kanan dengan transaksi lembut. H1 memberi jarak antar huruf di judul agar tampilan elegan.
Selanjutnya, style untuk halaman indeks HTML-nya. Mengatur bagian di menu section itu mengatur bagian menu utama dan hero section atau hero section, menjaga tata letak dan memberi warna teks biru pada paragraf pembuka. Di bagian explore button, mengatur tombol explore agar tampak menarik. Warna biru cerah dengan teks putih. Saat diarahkan kursor berubah warna, muncul bayangan cahaya dan sedikit naik ke atas. Selanjutnya di feature card, mengatur tampilan kartu project unggulan. Jadi sudut membulat, bayangan lembut, naik ke atas dengan efek glowing saat di hover. Lalu style untuk halaman portofolio. Filter button, mengatur tombol filter kategori proyek, memilih border biru dan berubah warna saat diklik atau diarahkan. Project card, membuat kartu project tampak seperti thumbnail bergaya modern. Ada efek naik dan bercahaya saat disorot. Lalu card overlay, bagian ini membuat lapisan transparan di atas gambar proyek, muncul hanya saat hover, biasanya berisi tombol seperti view case study. Lalu di bagian style untuk halaman about me. About me section membuat tampilan utama halaman about tampak seperti kartu profesional dengan bayangan dalam. Profil foto hex itu menjadikan foto profil terbentuk heksagonal atau segi 6. Flip pad polygon memotong gambar menjadi bentuk unik. Ini bagian paling menonjol dari desain about me. Lalu profil foto hex IMG memastikan gambar tetap pas dan mengikuti bentuk heksagonal yang dibuat sebelumnya. Lalu profile info title memberi warna khusus pada judul bagian biografi dan skill agar senada dengan tema neon biru. Lalu di skill group, mengatur tampilan daftar skill agar bersih, tidak ada bullet point dan terlihat rapi. Lalu add media itu di bagian ini menyesuaikan tampilan di layar tablet agar elemen sosial dan form tidak saling menumpuk. Digunakan media query untuk menentukan ukuran layar tertentu. Selanjutnya di bagian JS-nya, dokumen add event listener itu bagian ini untuk pembungkus utama dari seluruh script. Artinya seluruh kode di dalamnya akan dijalankan setelah seluruh elemen HTML selesai dimuat oleh browser. Tujuannya agar script tidak dijalankan sebelum elemen-elemen yang dibutuhkan seperti tombol, gambar, atau form ada di halaman. Lalu di bagian portofolio, filter button akan menyeleksi semua tombol filter yang memiliki kelas filter button. Tombol ini digunakan untuk memilih kategori proyek seperti AL, web, desain, dan lainnya. Project card mengambil setiap kolom proyek di dalam elemen .project grid. Setiap kolom berisi satu kartu proyek, gambar, nama, dan kategori. Lalu di filter button, setiap tombol filter diberi event listener agar saat diklik fungsi filter dijalankan. Lalu di filter button for each, kode ini akan menghapus kelas aktif dari semua tombol lalu menambahkan dot aktif hanya pada tombol yang diklik. Tujuannya untuk memberikan efek visual agar pengguna tahu kategori mana yang sedang aktif. Lalu logika pemeliharaannya, di bagian cons kategori, button dataset kategori. Dataset kategori mengambil nilai dari atribut data kategori pada tombol, misalnya tombol dengan kategori desain.
Lalu setiap proyek diperiksa apakah memiliki kelas kategori tersebut. Jika cocok, tampilkan proyek. Remove denon. Jika tidak cocok, sembunyikan. Add denon. Kelas denon berasal dari Bootstrap dan berfungsi untuk menyembunyikan elemen. Dengan logika ini, pengguna bisa menampilkan proyek berdasarkan kategori yang diinginkan. Bagian Smooth Scroll. Bagian ini menangani tombol explore di halaman utama index.html. Prevent default mencegah aksi default tombol, misalnya reload halaman. Scroll into view behavior smooth membuat efek scroll halus ke bagian tertentu, yaitu featured walk, sehingga ketika pengguna menekan tombol explore, halaman akan bergeser lembut ke bagian portofolio unggulan. Lalu bagian navigasi. Bagian ini mengatur link navigasi navbar agar secara otomatis menyoroti halaman yang sedang dibuka. Window location, path name, split, pop mengambil nama file halaman yang aktif, misalnya about.html. Kemudian setiap link di navbar dibandingkan dengan nama halaman tersebut. Jika cocok, tambahkan kelas aktif. Jika tidak cocok, hapus .aktif. Hasilnya, link menu yang sesuai halaman saat ini akan memiliki efek aktif, biasanya berwarna berbeda atau ada garis bawah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.